Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak saudara, sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Sukacita bahwa kita boleh dilengkapi dengan firman Tuhan di perkunjungan awal tahun sore hari ini. Bapak saudara, tentunya bahwa kalau orang mau tanam sesuatu, maka yang dipikirkan lebih dahulu ini tanaman produktif atau sonde. Amin kok. Amin. Kebanyakan kita akan berpikir yang demikian. Orang sonde mungkin bangun tanam pohon yang tidak produktif. Karena yang ada dalam kotong pikiran ketika kotong tanam 2-3 tahun, dia harus berbuah. Amin. Amin. Dan kalau dia sudah buah, maka dia dapat dinikmati, memiliki fungsi dan faedah. Semua orang mau yang begitu. Dan tentunya bahwa apa yang kotong tanam, kotong mau dipembuah yang begitu. Kotong tanam pisang, soalnya ada yang berpikir buah pepaya toh. Bapak Sek, ada tanam pisang buah pepaya? Itu mustahil, Bu. Sonde mungkin kemudian kotong tanam pepaya buah nangka. Tetapi hanya ada satu tempat di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, pohon lontar buah saboak. Hanya terdapat di Nusa Tenggara Timur saja pohon lontar buah saboak. Jadi dia pun pohon nama lain, dia pun buah nama lain. Tetapi selain, amin Bapak PJ? Amin. Ya. Tetapi selain daripada itu cokotong cari. Semua kalau pohon pepaya buah pepaya, pohon pisang buah pisang, pohon asam buah asam dan seterusnya. Sonde ada yang dia pun nama beda dari dia pun nama pohon. Bapak saudara orang beriman. Jangan bisik lah ya Bapak PJ. Ini firman Tuhan ini ada di bawah perikop hal pengajaran yang sesat. Tetapi tentunya Bapak saudara orang beriman, ini menjadi nasihat dan pengajaran yang baik yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Untuk kemudian mereka bukan saja berwaspada di dalam iman, tetapi juga dalam pengajaran. Lebih daripada itu yang Yesus maksudkan adalah apa yang menjadi pengajaran mereka benar-benar berbuah sebagaimana yang semestinya. Karena itu Yesus menggambarkan tentang pengajaran. Hati-hati dengan pengajaran sesat. Dia mengawali dengan waspadalah. Dalam kehidupan pelayanan ini sonde ada satu hal pun yang mulus dan kemudian menyenangkan hati banyak orang. Amin. Pernah ada pemarah dari jemaat Bapak PJ? Pernah dong kusu-kusu yang son suka Bu? Bapak Sek, dong pernah komplain, ulang-ulang Mama Bendahara. Tidak ada satu hal pun yang menyukakan hati, menyenangkan hati. Karena itu Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya, waspadalah. Ada banyak hal yang akan kita beritakan, sampaikan, dan menyaksikan itu sebagai suatu kebenaran menurut kutong. Tetapi dalam pandangan orang biasa, bohong firman di mulut mau terobek. Yang dimaksudkan di sini adalah apa yang kotong sampaikan, apa yang kotong beritakan, kotong pun tutur kata, tingkah laku, tindak tanduk berpadanan dengan apa yang diberitakan. Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya Bapak saudara orang beriman. Karena itu dia menggambarkan bahwa seorang pemberita kabar baik, seorang pelayan sudah harus seperti pohon yang berbuah. Kenapa sehingga demikian? Dari kotong pembuah orang akan mengenal kotong. Dari kotong pembuah. Jangan heran kalau kotong bohong dia bilang, di bohong itu pas. Oh dia bapak. Jangan sampai kotong bohong lain, bikin lain, raba lain, pegang lain. Itu soal Bapak Hopi. Beta lihat begini Bapak Hopi, mau senyum kok mau ketawa. Yang dimaksudkan adalah kotong pembuah.
Kotong pun buah sudah harus benar-benar buah yang menyukakan hati. Tetapi ingat bahwa setiap buah yang baik, setiap buah yang manis, yang menyenangkan itu terkadang tidak disukai. Amin kok? Iya. Sejak kapan Bapak Mama kalau mangga masih muda kemudian orang pilempar, itu masih asam. Orang akan lempar. Tetapi kalau itu mangga suranum kemudian dia mulai enak dimakan, orang akan pikul lempar. Sejak kapan sudah ada orang bilang kotong lempar itu jambu atau itu jeruk? Orang pasti akan lempar buah yang baik dan manis. Karena orang menginginkan untuk memanfaatkan. Tetapi ingat benar bahwa buah kita bukan hanya menyenangkan dan mengenakan. Tetapi harus bermanfaat, berfaedah dan berguna. Jangan sampai kotong dia ada paling kuah banyak, tapi kemudian ini firman Tuhan ini bikin takut sang kotong yang beromong banyak-banyak ini. Dia bilang bukan setiap orang yang bersyukur kepada Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Wih, baca amin firman ini. Tuhan Allah kotong beromong banyak-banyak baru kemudian esok lusa begitu berhadapan ini. Hei kau baktua di sana. Ini soal. Karena itu yang disampaikan oleh ini firman Tuhan kabar baik yang Yesus maksudnya adalah jaga kotong pengajaran, jaga kotong pemberitaan, jaga kotong pelayanan supaya dia buah bukan hanya menyenangkan, mengenakan tetapi berguna dan berfaedah. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa firman Tuhan ini datang dan ada di tengah-tengah pergumulan pelayanan kita. Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya tetapi juga menyampaikan ini menjadi bagian bagi kita sebagai pedoman untuk potong melangkah dalam pelayanan. Bagi setiap orang yang melayani akan ada tantangan dalam setiap pengajaran dan juga dalam pelayanan. Dalam setiap pemberitaan kabar baik kita akan berjumpa dengan berbagai-bagai hal yang akan bertolak belakang nanti. Dengan apa yang kita pikirkan menyenangkan hati dan mengenakan telinga dalam mendengar. Tetapi dalam hal ini Bapak-Bapak Saudara orang beriman, tentunya bahwa kita dituntun oleh ini firman Tuhan untuk kemudian benar-benar kita hidup dan berbuah. Dibilang dari buahnya kita mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari buah semak duri atau buah ara dari rumput duri? Apa yang kita taburkan, apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan. Pelayanan ini harus berbuah. Bukan hanya untuk kotong hidup, kotong diri, tetapi juga bagi jemaat, bagi gereja dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Pelayanan 2026 memanggil kita dengan tantangan yang kompleks. Dengan tantangan yang baru. Ada begitu banyak hal kita lewati bersama. Tetapi tentunya bahwa Tuhan memperhadapkan pelayanan ini untuk kemudian menguji kita dalam tahun-tahun ini. Untuk kemudian bagaimana kita berbuah. Dan buah kita berguna bagi kehidupan pelayanan dan bagi orang lain. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Intinya adalah bahwa menghasilkan buah yang baik. Jangan sampai kemudian kotong ditebang dan tidak berguna. Karena itu pakailah hari-hari hidup sebaik mungkin. Hidup ini hanya kesempatan. Kesempatan kita ada waktu, kesempatan kita ada tenaga, kesempatan kita masih kuat, kesempatan Tuhan pakai kita dengan kepercayaan untuk melayani Dia. Tuhan memberkati kita Bapak Mama dengan firman-Nya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin. Mari Bapak Mama Saudara kita tunduk dalam kita berdoa.